Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sejarah letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Ya, letusan Krakatau 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang di Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883 sampai dengan gejala pada awal Mei, dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera pada tanggal 27 Agustus 1883. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 17 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Nah, dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Nah, sebenarnya jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi ya. Diikuti beberapa letusan pada abad ke-3 sampai ke-9, 10, 11, 12, 13, hingga ada 13, 14, sama 16, dan 17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Ganan. Fase awal sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di perbuatan pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia yang sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau. Aktivitas vulkanik yang menurun pada akhir Mei, dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. Letusan kembali terjadi pada 16 Juni yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut dan 2 gulungan kabut asap terlihat membubung dari Krakatau. Letusan ini diyakini telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang berbentuk di antara perbuatan dan danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi, dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyer, Jawa Barat, dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di Samudra Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten Hajega Freysinar, mulai menyelidiki pulau. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau, dan lepasan uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya. Sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Freysinar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 meter dan musnahnya semua vegetasi pulau, hanya menyisakan tunggul-tunggul pohon. Keesokan harinya, sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi abu baru yang berjarak hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Letusan Gunung Krakatau. Tanggal 25 Agustus, letusan semakin meningkat. Sekitar pukul 1 siang tanggal 26 Agustus, Krakatau memasuki fase paroksimal. 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km dari Krakatau telah dihujani abu tebal dengan potongan-potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera hampir 40 km jauhnya pada pukul 6 sore dan 7 malam. Pada 27 Agustus, 4 letusan besar terjadi pada pukul 5.30 subuh, 6 dan 6.44 pagi, 10.02 pagi, dan 10.41 waktu setempat. Pada pukul 5.30 pagi,
Letusan pertama terjadi di perbuatan yang memicu tsunami menuju Teluk Betung pukul 6.44 pagi. Krakatau meletus lagi di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 pagi terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km atau 1930 mil jauhnya ke Perth, Australia Barat, dan Rodrigues di Mauritius. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami yang tingginya diyakini mencapai 30 meter di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera turut kena dampak aliran piroklastik Gunung Merapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan tersebut diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT. Hampir 4 kali lipat lebih kuat dari SAR bomba atau senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada pukul 10.41 pagi, tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Rakata memicu terjadinya letusan akhir. Gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1.806 km per hour atau 675 meter per hour. Letusan tersebut begitu kuat hingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di sekitar Selat Sunda dan menyebabkan lonjakan lebih dari 21/2 inci merkuri pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta. Gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km. Letusan mulai berkurang setelah itu. Pada pagi tanggal 28 Agustus, Krakatau terdiam. Letusan kecil sebagian besarnya mengeluarkan lumpur dan tetap berlanjut hingga Oktober 1883. Letusan besar terakhir Gunung Krakatau. Gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1086 km. Letusan tersebut begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 21/2 inci merkuri. Pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia, gelombang tekanan terpancar dari tercatat oleh biografi di seluruh dunia yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman biografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km. Letusan mulai berkurang setelah itu. Dan pada pagi 28 Agustus, Krakatau terdiam letusan kecil. Sebagian besarnya mengeluarkan lumpur tetap berlanjut hingga Oktober 1883. Dampak dari letusan Gunung Krakatau. Pada tengah hari, tanggal 27 Agustus 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang Desa Banding, Raja Basa, Lampung Selatan. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu ini. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi yang jaraknya sekitar 13.000 km dari Krakatau. Aliran piroklastik menewaskan kurang lebih 1.000 orang di Ketimbang dan di pesisir Sumatera yang berjarak 40 km di sebelah utara Krakatau. Jumlah korban jiwa yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah 36.417. Dengan rincian 165 kampung hancur total, 132 kampung hancur sebagian. Namun beberapa sumber menyatakan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 120.000. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian.
Kota Merak, Banten luluh lantak oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km. Kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali 3 pulau di selatan. Gunung api Krakatau terpisah di sepanjang tebing vertikal, menyisakan kaldera sedalam 250 meter. Dari dua pulau di utara, hanya pulau berbatu bernama Bushman Roach yang tersisa. Polse Hoyt juga menghilang sepenuhnya. Pada tahun setelah letusan, rata-rata musim panas di belahan bumi utara, suhu turun sebesar 0,4 derajat Celcius. Rekor curah hujan yang melanda California Selatan selama tahun air dari Juli 1883 hingga Juni 1884, Los Angeles menerima 970 mm dan San Diego 660 mm. Telah dikaitkan dengan letusan Krakatau. Tidak ada El Nino selama periode itu, seperti biasa ketika hujan lebat terjadi di California Selatan. Tetapi banyak ilmuwan meragukan bahwa ada hubungan sebab akibat. Letusan itu menyuntikkan sejumlah besar gas sulfur dioksida atau SO2 yang luar biasa besar ke dalam stratosfer, yang kemudian diangkut oleh angin tingkat tinggi di seluruh planet ini. Hal ini menyebabkan peningkatan global dalam konsentrasi asam sulfat di awan cirrus tingkat tinggi. Peningkatan yang dihasilkan dalam cloud reflectivity atau albedo memantulkan lebih banyak cahaya yang masuk dari matahari dari biasanya dan mendinginkan seluruh planet sampai belerang jatuh ke tanah bagian dari hujan asam. Selain itu, letusan Krakatau pada tahun 1883 sebenarnya juga menjadi salah satu kejadian awal sebelum dimulainya perlawanan rakyat di Cilegon 5 tahun sesudahnya. Kejadian ini juga sempat tercatat dalam syair Lampung Karam oleh Muhammad Saleh, seseorang yang kemungkinan asli Lampung dan mengungsi ke Singapura. Kitab syair itu terbit pada 1888 dan menceritakan secara dramatis soal kengerian dan keadaan kacau balau ketika Krakatau meletus. Bisa dikatakan kitab ini menceritakan letusan Krakatau satu-satunya dari perspektif pribumi sendiri. Habis. Jadi kesimpulan letusan Krakatau 1883 atau Super Caldera Krakatau yang terjadi pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883 yang berjeniskan letusan ultra Plinian yang berlokasi di Kepulauan Krakatau, Hindia Belanda. Dampaknya, letusan besar terakhir terdengar hingga 3.000 mil jauhnya, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa, 20 juta ton sulfur dilepaskan ke atmosfer, menyebabkan musim dingin vulkanik, mengurangi suhu di seluruh dunia dengan rata-rata 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun, dan letusan gunung api paling hebat dalam sejarah.